Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Adrian Adhi Pramana dari kelas 2B Teknik Otomotif Elektronik, Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan membuat video tutorial atau membuat pengerjaan dari pembuatan flowchart dan pemrograman bahasa C dari ujian tengah semester mata kuliah Sistem Komputasi dan Pemrograman, di mana itu ada 10 soal, di mana soal pertama kita buka di LMS. Kita lihat saya mendapatkan soal pertama. Buat program dengan masukkan koordinat sebuah titik X dan Y dalam sebuah sistem koordinat kartesian. Kemudian ditentukan di kuadrat mana titik tersebut. Contoh masukkan koordinat titik sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X berada di titik 10 dan sumbu Y berada di minus 20. Lalu untuk keluarannya titik dari X10 dan Y-20 berada di kuadrat 4. Nah, sebelum kita membuat dari flowchart dan pemrograman, kita harus tahu dulu dari koordinat kartesian itu sendiri. Di mana koordinat kartesian yaitu ada 4 kuadran, di mana kuadran yang pertama apabila X dan Y itu lebih besar daripada 0. Dan kuadran yang kedua yaitu apabila X lebih kecil daripada 0 dan Y lebih besar daripada 0. Lalu kuadran ketiga hampir sama seperti pada kuadran pertama. Namun bedanya apabila kuadran pertama yaitu X dan Y-nya lebih besar daripada 0, nah di kuadran 3 X dan Y-nya lebih kecil daripada 0. Lalu untuk kuadran keempat seperti yang ada di contoh atau soal, yaitu X lebih besar daripada 0 dan Y lebih kecil daripada 0, di mana lebih besar ini yaitu angkanya positif, jadi di atas dari 0, dan apabila lebih kecil daripada 0 yaitu bilangan atau angkanya itu minus atau di bawah dari 0. Nah, untuk yang pertama saya akan buat untuk flowchart atau kerangkanya terlebih dahulu, di mana di sini kan kita harus ada input datanya 2 di sumbu X dan sumbu Y, di mana di Raptor tidak bisa untuk masukkan dari sumbu X, Y. Jadi kita masukkan 2 untuk datanya atau inputnya. Jadi kita sendirikan untuk sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama masukkan sumbu X, lalu input yang kedua masukkan sumbu Y. Nah, setelah itu kita buat selection, karena kita harus menentukan dari kedua input dari sumbu X dan sumbu Y ini itu berada di kuadran berapa. Nah, karena ada 4 kuadran seperti yang saya jelaskan sebelumnya, maka kita akan buat dari 4 selection itu sendiri, di mana yang selection pertama atau kuadran pertama yaitu apabila X lebih besar daripada 0 dan Y lebih besar daripada 0. Lalu yang kuadran kedua apabila X lebih kecil daripada 0 dan Y lebih besar daripada 0. Kuadran ketiga X lebih kecil daripada 0 dan Y lebih kecil daripada 0. Lalu kuadran keempat atau seperti yang dicontoh, X lebih besar daripada 0 dan Y lebih kecil daripada 0. Nah, setelah kita buat selection dari kuadran-kuadrannya itu, kita tampilkan output dari kuadran-kuadran tersebut. Jadi setelah X dan Y-nya diketahui itu berada di atas 0 atau di bawah 0, kita tentukan outputnya. Itu sama seperti seleksinya, kita masukkan 4 output. Output yang dari selection pertama itu titik berada di kuadran 1 atau pada titik berada pada kuadran 1. Lalu yang kedua, titik berada pada kuadran 2. Lalu yang ketiga, titik berada pada kuadran 3. Dan yang terakhir, titik berada pada kuadran 4. Nah, di sini fungsi dari pemrograman dari assignment tidak menggunakan assignment karena tidak ada hitung-hitungannya. Dua input ini untuk memasukkan data. Yang pertama untuk masukkan nilai X dan nilai Y. Lalu selection ini berguna untuk seleksi atau pemilihan apabila X dan Y lebih besar daripada 0
Apabila iya atau yes akan langsung output yaitu titik berada pada kuadran 1. Apabila tidak akan lanjut ke kuadran 2 yaitu dengan perintah X apakah lebih kecil daripada 0 dan Y lebih kecil daripada 0. Apabila iya maka output akan langsung keluar, maka titik berada pada kuadran 2, dan apabila tidak itu akan seterusnya hingga kuadran keempat. Nah, langsung kita coba atau kita jalankan. Di sini saya kecilkan terlebih dahulu. Saya coba. Nah, masukkan sumbu X seperti di contoh, X-nya 10 dan Y-nya minus 20. Maka X berada kuadran 1 tidak, selection 1 tidak, 2 tidak, 3 tidak. Nah, maka berada di selection 4 seperti yang muncul titik berada pada kuadran 4 seperti sama yang dicontoh. Nah, setelah pembuatan flowchart atau kerangka, kita akan langsung bergerak atau menuju di aplikasi PLC untuk pembuatan program bahasa C itu sendiri. Saya split dengan ininya sendiri, maaf, ini saya split untuk rektornya, ini split dengan PLS, PLS-nya berada di sini. Ya, sebelumnya ini sudah saya save untuk bisa menjalankan dari flowchart ini sendiri. Nah, kita buat bahasa C ini sudah saya save sebelumnya juga. Untuk yang pertama kita hashtag terlalu kecil, maaf, include studio.h untuk include atau data keseluruhan dari program yang ada di bawahnya. Lalu yang kedua atau yang ketiga langsung kita buat void main untuk perintah mainnya atau bekerjanya bahasa atau program di bawahnya. Setelah itu, nah di sini kan inputnya ada dua untuk sumbu X dan sumbu Y, maka kita perlukan yaitu adalah float. Float untuk menemukan dari atau menunjukkan dari sumbu X dan sumbu Y-nya. Kita float, saya float X dan Y. Setelah itu kita titik koma. Nah, setelah saya float di sini, saya butuhkan printf langsung. Maaf. Masukkan koordinatnya atau inputnya koordinat dari titik X dan Y. Nah, di situ kita kasih titik 2. Nah, ini setelah sprint kita buat scanf. Scanf-nya sendiri untuk menampilkan dari dua input di atas, hashtag F serta hashtag F lagi, dan X serta dan Y untuk bilangan yang ingin kita tampilkan. Sudah kita enter di bawahnya. Nah, di sini saya akan menggunakan perintah if dan else, di mana kan kita harus menentukan nih dari sumbu X dan sumbu Y ini berada pada kuadran berapa. Nah, di sini kan ada 4 kuadran dan di situ saya itu akan menggunakan if dan else if. If apabila X dan Y itu lebih besar daripada 0 maka akan berada pada kuadran 1. Apabila tidak atau else if apabila tidak tapi jika X lebih kecil daripada 0 dan Y lebih besar daripada 0 maka akan berada pada kuadran 2. Nah, if seperti yang pertama, kuadran pertama seperti yang ada di flowchart, X lebih besar daripada 0 dan Y lebih besar daripada 0. Langsung saya buatkan printf-nya. Printf. Nah, ini titik berada, maaf, tidak usah berada. Kita untuk definisikan dulu dari koordinat dari %f yang ada di atas itu titik 2f dan 2 kali koma persen, maaf, persen 2f persen titik 2f juga. Nah, setelah selesai langsung berada.
Nah, guna dari definisi dari persen titik 2F ini untuk mendefinisikan dari yang ada di atas, atau persen F itu dari sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, berada pada kuadran 1. Kita slash N untuk menampilkan spasi atau jarak antar baris untuk di hasil programnya nantinya. X, kita definisikan X dan Y-nya. Selesai, kita kasih koma. Nah, apabila tidak atau else if, nah kita definisikan X itu lebih kecil daripada 0, N nya 2 kali untuk 2 dannya serta X dan Y-nya lebih besar daripada 0. Nah, kita printf langsung seperti yang sini, saya copy paste saja supaya cepat. Nah, printf seperti ini. Nah, ini kan beda karena X-nya lebih kecil daripada 0 dan Y-nya lebih besar daripada 0, maka titik dari persentase dari input dari X dan Y-nya berada di 2. Nah, seperti itu. Saya geser terlebih dahulu untuk menampilkan supaya kelihatan keseluruhannya. Setelah itu saya copy untuk mempercepat saja, saya rapikan. Nah, untuk di 3-nya sendiri kan udah ada di X dan Y-nya lebih kecil daripada 0, maka dari itu saya ganti yang di Y-nya lebih kecil daripada 0 dan titik berada pada kuadran 3. Setelah itu yang keempat, else if-nya sudah. Nah, pada 4 atau seperti yang sama di contoh dan sama di flowchart, ini X-nya lebih besar daripada 0 dan Y-nya lebih kecil daripada 0. Dan pada kuadran 4. Nah, setelah sudah, kita kasih kurung kawal untuk output atau menutup dari hasil pemrograman ini. Saya save terlebih dahulu, saya coba. Nah, sudah keluar hasil atau dari program ini. Tuh, saya masukkan koordinat X-nya 10 seperti yang dicontoh dan Y-nya minus 20. Maaf, tidak usah koma, langsung saja 10 dan minus 20. Nah, seperti pada contoh, titik X-nya berada di 10 dan Y-nya berada di minus 20, berada pada kuadran 4. Nah, itu untuk dari soal yang pertama. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah dari langkah atau salah perkataan atau salah perbuatan dari saya dalam pembuatan video ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.